Pengawasan dari badan CSR sendiri gimana? Itu saya tadi katakan dengan CSR tadi, badan mau saya bubarkan. Sebelum kita memotong ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. 1, 2, 3. Saya yang beli pertama. Asik. 1, 2, 3. Ya, oke. 1, 2, 3. Kalau itu bisa dibersihkan lagi, bisa ke pinggir lagi. Iya, Pak. Iya, tentu kita terima kasih sekali kepada GBU, dan ini adalah karya nyata dari GBU melalui CSR mereka, dan ini memang kebutuhan masyarakat, perusahaan ketika mengambil dan mengantar karyawannya kerja. Mereka punya tempat yang khusus, ya, tempat khusus, bukan di tempat umum, supaya tidak mengganggu lalu lintas kita. Maka oleh sebab itu saya minta kepada seluruh, ya, perusahaan, termasuk TSA, Bantu, TCM, Berito, membuat hal yang sama supaya tertib. Dan ini memberi kemudahan juga kepada para karyawan, ya, tidak kesana kemari, ya, terpusatkan di sini. Jadi mereka enak meninggalkan kendaraan mereka yang dibangun di belakang sana, ya. Jadi tidak mengganggu jalan umum. Nah, ini kita terima kasih sekali, dan harapan saya ini harus dan mereka bisa kerjasama lagi dengan SMP dan membuat koperasi. Nah, ini yang luar biasa manfaat. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan perusahaan, tetapi juga bisa SMP juga, anak-anak SMP juga bisa belajar cara berkooperasi, belajar, ya, bagaimana mereka menjaga lingkungan dan lain sebagainya. Juga perusahaan-perusahaan lain juga mereka sudah ada titik-titiknya, tinggal pembangunannya ada. Yang penting ini jalur umum dan mereka tidak mengganggu lalu lintas. Ini mereka bisa masuk, dipersiapkan, diatur sedemikian rupa. Masih bisa menggunakan halte ini atau khusus di GBU saja? Ya, ini jelas khusus GBU. Ya, mereka kalau ini mereka bisa pakai ini, pertama tidak muat, tidak cukup. Kedua, ya enak mereka tidak membangun. Ya, maka ini khusus GBU. Karena karyawan GBU juga ribuan manusia. Karena subkonnya juga di sini. Jadi tegasan aja mungkin, Pak, ya. Ini akan diperketat itu CSR di kabupaten maksudnya, Pak, ya, untuk semuanya. Ya, kita selama ini tidak pernah mengawasi CSR mereka. Apakah betul atau tidak? Dan mereka tidak bisa BPK masuk. Ya, mereka hanya internal. Nah, maksud saya tadi itu mendata, misal mereka bilangnya CSR-nya di kampung ini. Ya, kita harus lihat betul nggak itu ada. Nah, jangan sampai mereka hanya melaporkan anggarannya, tapi tidak melaporkan real apa yang mereka buat. Ya, ini yang kita perlu. Dan selama ini siapa yang mengawasi CSR mereka? Nggak ada. Ya, nggak ada. Makanya saya bentuk badan CSR soal jalan. Ya, jangan sampai dia CSR-nya misalnya 100 juta, dia lapor
100 juta, ternyata yang dibangun 80 juta. Nggak ada sisa. Ya, karena ini memang kewajiban perusahaan ya untuk membantu ya masyarakat sekitarnya, baik dari aspek manapun, termasuk mereka ini seperti pendidikan, sekolah-sekolah, seperti pertanian, ya dan lain sebagainya. Nah ini KP, makanya tadi saya tanya mana mereka yang PKP 2B-nya mana? Ya, GBU ini coba Politeknik mereka berapa bantu anak-anak pertanian di Jemendanum apa arti karya nyata ya kelihatan, termasuk halte, termasuk di baku apa SUD jelas. Yang lain ini yang ke abu-abu nih. Padahal juga dulu PKB Pak ya? Oh iya PKP 2B lebih besar. Mereka punya kuota aja itu 12 juta ton satu tahun. Kita ini hanya 4 juta ton satu tahun. Ini besar. Kemarin orang DPR ke Yumon, ke Lombok, luar biasa. Mau hampir 1 triliun CSR ya. 1 tahun. Coba. Dan di sana diserahkan kepada pemerintah untuk mengelola. Iya, karena ada pengawasan, ada pemeriksaan BPK-nya. Jadi nggak bisa main-main mengelola itu. Nah kalau ini nggak ada mereka periksa BPK, nggak ada apa? Mana saya tahu, makanya saya tanya. Membuat laporan ke pemerintah daerah, jangan ke saya, ke gubernur aja. Pengawasan dari badan CSR sendiri gimana? Itu yang saya tadi katakan dengan CSR tadi, badan mau saya bubarkan tuh, mau diganti. Iya. Oke. Masa harus bupati yang keluar? Makanya sampai saya bentuk ini. Oke Pak. Baru dinas. Diharapkan ketegasan Pak Bupati untuk CSR Pak ya supaya bermanfaat bagi Jadi masyarakat. memang harus saya tegas. Nanti kami jalan ke lapangan juga. Oh iya. Ya. Ini harus. Ya. Karena itu jatah kita. Nanti mereka pergi tinggalkan lubang-lubang aja. Kita yang punya dampaknya. Nah, belajar dari pengalaman yang di mana tadi Pak ada 1 triliun diserahkan Pemda. Bagaimana untuk Kutai Barat Nah itu kira-kira? kita belajar itu. Saya mau belajar itu. Itu dana dari pihak ketiga. Lalu pihak ketiga ini yang mengelolanya sesuai kebutuhan yang di desa masing-masing. Ya, dan itu di desa pembinaan, nggak bisa kita bangun keluar. Nah itu misalnya ada TCM, ada sekian desa pembinaan, ya kita harus bangun di situ. Nggak boleh bangun, tapi pemerintah yang bangun. Karena dia ada pemeriksaan dari BPK, ada pemeriksaan dari inspektorat, ada pemeriksaan dari pengawasan dari segala jaksa. Berarti harus ada Kalau mereka nggak ada, payung hukumnya tersendiri yang ya, dibuat itu. makanya kita belajar nanti. Kan memang ada itu, memang ada aturannya. Oke. Apa anggaran dari pihak ketiga? Iya. Ada. Baik Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih.